Deklarasi perlawanan atas penetapan tersangka digelar di Gedung Juang, Jakarta Pusat. Roy Suryo menyampaikan ada ketidakadilan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan siap menjalani proses hukumnya. Roy Suryo menolak tuduhan yang mengatakan bahwa ia mengubah data ijazah Jokowi. Tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Roy Suryo juga menyebut deklarasi ini sekaligus menjadi seruan terbuka untuk menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan diperiksa sebagai pelapor. Ade Darmawan menyebut bahwa dirinya menghargai hukum sehingga perlu datang pada pemeriksaan hari ini. Di sisi lain, Ade juga meminta penjelasan soal pasal yang menjerat para tersangka. Meski demikian, Ade juga mengapresiasi tim penyidik atas ditetapkannya 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tersebut. Kemudian daripada itu semua, alhamdulillah saya sudah menyampaikan tadi bahwa boleh dong kami memohon, meminta dengan hormat dan sangat kepada penyidik. Tapi kita lihat lagi, apa ini ya. Sementara itu, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo pada hari Kamis ini. Dan selain Roy Suryo, sejumlah tersangka juga turut dipanggil. Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Bahkan surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim terjadwal pada Kamis 13 November pada hari ini. Dan kita akan langsung menuju ke Mapolda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan terkait dengan hadirnya Roy Suryo CS untuk memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Dan pemirsa, beginilah situasi terkini di Mapolda Metro Jaya yang mana pada pagi hari ini masih tampak belum terlihat adanya Roy Suryo CS yang tiba. Dan diperkirakan beberapa menit lagi akan tiba karena sudah terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan ini akan tiba sekitar pukul 10. Dan beginilah visual terkini. Dan kita simak terlebih dahulu, kita beralih ke informasi terkini dari rekan Ismalia yang berada di lokasi. Baik, selamat pagi Isma. Informasi bahwa kuasa hukumnya akan membawa dokumen tambahan, namun belum dibeberkan apa isi dokumen tersebut yang nantinya akan diserahkan kepada penyidik. Yasmin. Bang Anu. Ya, sementara itu Menteri Koordinator. Ya, pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam kita telah terhubung dengan pakar hukum Ferry Firmansyah.
Selamat siang, Pak Ferry. Apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Nata ya. Waalaikumsalam. Baik, Pak, mungkin bisa jelaskan terkait dengan pemeriksaan perdana dari Roy Suryo CS sebagai tersangka atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Ini apakah murni penegakan hukum atau panggung politik yang dibungkus dengan pasal pidana? Siang-siang pertanyaan udah berat aja nih Bang. Oke, kalau menurut saya kita menghormati ya tentunya sebagai publik terkait dengan penegakan hukum. Tapi ingat ini kan belum akhir dari segalanya karena belum sampai pada putusan. Bahkan bisa saja dalam skema hukum acara pidana ketentuan Undang-Undang 8 1981 dihentikan perkaranya berdasarkan pasal 109 ayat 2 KUHP ya. Apakah tidak cukup bukti atau perkara bukan perkara pidana misalnya dari keyakinan penyidik nantinya. Atau malah kemudian diajukan pra-peradilan dan pra-peradilannya terkait dengan penetapan tersangkanya diterima penolakan tadi yang diajukan oleh pihak pemohon pra-peradilan pastinya dari Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, dalam konteks itu berarti masih ada kemungkinan 50-50 kan? Apakah ini akan terus lanjut ke berkas perkara lengkap P21 sampai pada akhirnya adalah putusan pemidanaan. Karena putusan pun ada 3 jenis, Bang Nata. Ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ada putusan bebas, dan itu putusan pemidanaan yang menyatakan orang ini terbukti bersalah melakukan satu perbuatan pidana berdasarkan minimum 2 alat bukti tadi. Nah tentu dalam hal ini kalau kita melihat dalam skema proses alur penetapan tersangka sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Polda Metro Jaya, bahkan sangat berlarut mungkin ya karena ratusan orang yang diperiksa sebagai saksi sehingga seakan-akan ini kuantitasnya diupayakan maksimal. Sedangkan ada pemikiran lain bahwa demi kepastian hukum status tersangka seseorang itu kan seharusnya tidak terlalu lama lah untuk ditetapkan. Nah jadi ke depan kita akan melihat apakah dari bukti-bukti yang menurut penyidik sudah mereka kantongi, sudah mereka miliki, itu akan berujung pada penetapan tersangka berlanjut pada pemeriksaan di sidang pengadilan nanti. Saya kira itu tanggapan saya pertama terhadap pertanyaan tadi ya, Bang Atta ya. Baik, kemudian sebelumnya juga kan sempat menjadi perbincangan bahwa Mahfud MD menegaskan jika hanya hakim saja yang bisa menentukan bahwa keaslian dari ijazah Jokowi. Kemudian bagaimana posisi hukum dalam pernyataan dalam konteks penyidikan? Ya, memang kalau kita mengacu pada mungkin hampir 6 bulan atau 7 bulan perkara ini berjalan ya, baru kemudian naik status tersangkanya, baru naik kepada proses penyidikan dari lidik tadi, ya orang pasti bertanya-tanya ya mengapa kemudian ini tidak segera saja kalau memang logikanya kalau penyidik punya keyakinan yang besar terhadap alat buktinya ya jawab secara singkat gitu kan. Buktikan secara cepat kan begitu. Sehingga kalau berlama-lama ini ada apa? Sehingga kemudian ada anasir yang memperkuat hal itu bahwa hanya kata-kata hakimlah yang bisa memutuskan hal itu. Tapi bagi saya tidak perlu menunggu lama sampai ke hakim ya. Karena kalau hakim sampai ditunggu ke persidangan berarti kan orang ini mungkin saja masih ditahan ya berdasarkan pasal 21 KUHP. Nah kalau ditahan berarti ada upaya paksa, ada kemerdekaan dia yang dirampas kan begitu. Maka ini juga tidak baik juga kalau berlarut-larut sambil menunggu keadilannya di ujung. Kalau memang ternyata terbukti ya lanjut dia. Tapi kalau ternyata tidak terbukti sebaiknya ya memang dihentikan. Jadi bukan berarti menunggu bahwa keadilan itu hanya di pengadilan. Penyidik pun bisa melakukan itu dari perspektif prosedural yang mereka lakukan ya sehingga mereka tahu layak atau tidak layaknya perkara ini begitu sehingga tidak perlu sesuatu yang tidak ada buktinya kurang bukti dipaksakan sehingga tidak ada kata-kata kriminalisasi, politisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ternyata benar ya teruslah dia sampai kepada tahap penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada putusan hakim nantinya yang menyatakan orang itu bersalah. Saya rasa itu sih cara berpikir yang kurang lebih tepat ya untuk menyikapi kasus ini. Oke, Bung Ferry, mungkin dari pandangan kacamata Anda, kira-kira apakah ini kan kasus sudah berlarut-larut, sudah cukup lama. Apakah di sini di baliknya Roy Suryo CS ini ada sosok besar yang yang membackingi, makanya sampai segamblang itu, seberani itu untuk mempermasalahkan kasus ini. Dan kita ketahui permasalahan ini adalah menyangkut
presiden ke-7 kita gitu? Ya, bagi sebagian orang, mungkin banyak orang yang berpendapat, mungkin ada yang berpikiran seperti itu ya, bahwa kok berani-beraninya berhadapan dengan mantan orang nomor satu di Republik ini dengan isu hukum yang mendiskreditkan Pak Jokowi ya, kita sebut saja Pak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 tadi. Nah ini sebagai orang yang memahami hukum, menurut saya ya semua orang di mata hukum sama. Tapi ada konsekuensi kan dari perbuatan itu. Kalau ternyata menuduh seseorang, apalagi sudah tersiar kemana-mana, kemudian ternyata tidak terbukti, pasti ada konsekuensi logis dan yuridis. Nah masalah siapa yang di belakang, orang besar di belakang Bang Roy Suryo, kebetulan saya belum belajar intelijen nih Bang untuk mengetahui data itu. Tapi yang pasti bagi saya, apa yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau istilah hukum tadi istilahnya actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dia harus buktikan, kan begitu. Bahkan dalam banyak proses penyidikan, kadang penyidik tuh nggak mau capek juga. Dia minta juga ke kita untuk ketika melaporkan ataupun ada korban yang melaporkan sesuatu, itu disertakan kronologinya, bukti-buktinya, sehingga dengan dasar itu dia memappingkan, dia membuat roadmap untuk proses penyelidikan dan penyidikannya, baru nanti di ujungnya mereka yang menentukan. Nah umumnya sih begitu ya, sangat keterlaluan sekali kalau ini diabaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan kan. Tapi kan kita tidak bisa menelusuri sejauh itu apa motivasinya melakukan hal ini dan apakah mungkin tadi ada relasinya dengan orang-orang lain misalnya di luar dari konteks perjuangannya untuk membuktikan ijazah ini palsu atau tidak begitu ya. Bagi saya kalaupun itu yang terjadi ya sangat tidak tepat aja kalau niatnya bukan hanya untuk bicara tentang hukumnya, tapi siapapun yang pada posisinya Pak Jokowi pasti akan merasa dirugikan secara hukum kan kalau memang ternyata benar gitu kan. Nah karena itu sangat bermanfaat. Baik, Bung Ferry, kita jeda sebentar karena kita akan menuju ke Mapolda Metro Jaya untuk melihat secara langsung perkembangan dari lokasi di lapangan. Oke. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, Roy Suryo CS sudah tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat bersama dengan sejumlah pendukung lainnya. Dan terlihat berjalan dengan menggunakan jas berwarna hitam. Kemudian terlihat juga ada Kementerian Ipar dan juga tim kuasa hukum yang bersiap untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan kasus dari ijazah palsu Jokowi. Dan begitulah situasinya pemirsa. Bisa dikatakan ini cukup ramai sekali dari masa pendukung yang mengawal terkait dengan keaslian dari ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dan kita akan simak secara langsung keterangan apa yang akan diberikan oleh Roy Suryo dan juga rekan-rekan. Woi, duduk. Pak, kamera belakang, Pak. Waalaikumsalam.